Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, pada pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur banyak terima kasih Bapa sudah berkati kami sekeluar semua dalam perjalanan hidup ini, dan pagi hari ini kami mau mendengar firman. Tapi banyak yang teman-teman yang belum hadir, kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka sehingga di kemudian mereka bisa menghadiri pertemuan ini. Berkati hamba-Mu Roli yang akan membawakan firman mengenai kehendak-Mu untuk disampaikan kepada kami. Berkati keluarganya, dan kiranya juga Engkau juga mau berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya juga Engkau mau berkati pertemuan pagi hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Amin. Oke. Jadi kemarin sudah dibahas mengenai doktrin dosa ya, karena sangat penting sekali. Nah, ini akan diulang, lebih agak diperluas sedikit, karena mungkin Jebak juga akan masukkan di YouTube. Nah, ini doktrin dosa ini penting sekali ya, bagaimana kita menghadap Tuhan ya. Dan bagaimana kita melihat diri kita secara benar. Oleh karena itu kita harus mengerti doktrin dosa ini. Pertama, kita akan bahas mengenai bagaimana manusia itu tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, itu yang pertama. Karena ada di Roma 3 ayat 28 berkata begini, manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Itu bisa dilihat di banyak sekali ayat ya. Nah, jadi kita dibenarkan oleh iman. Nah, akan ulang sedikit mengenai bagaimana Paul Washer, dia berhadapan dengan orang yang merasa sudah 11 tahun tidak berdosa. Baru dia tanyakan bagaimana hukum yang utama itu apakah bisa diikutin atau tidak. Nah, hukum yang utama itu kita baca ulang ya, Matius 22 ayat 37-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ayat ini menyimpulkan atau mengintisari hukum 10 hukum Allah dan telah dibuat oleh agama Yahudi menjadi 613. Dan ini intinya. Tuhan Yesus bikin satu hukum yang terdiri dari dua. Nah, kenapa dia pertanyakan ini, apakah kita sudah melakukan? Kalau dijawab iya, itu kita menghujat. Karena nggak ada yang bisa melakukan ini. Kalau bilang tidak, ini berarti memang kita berdosa. Karena di Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di kitab hukum Taurat. Jadi, segala sesuatu yang tertulis itu kalau kita tidak bisa lakukan itu terkutuk. Dan memang tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan secara utuh ya. Oleh karena itu apa yang hukum utama dan terutama ini hanya Yesus yang bisa melakukan. Nah, oleh karena itu tidak ada orang yang tidak berdosa. Karena dari hukum Taurat aja nggak ada satu orang yang bisa melakukan. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi satu saja kita tidak bisa, kita bersalah kepada seluruhnya. Jadi tidak ada satu orang pun bisa, hanya Yesus. Tetapi bukan berarti
hukum yang utama dan terutama ini bukan berarti karena hanya Yesus yang bisa melakukan secara sempurna dan kita hanya Yesus yang melakukan, tidak usah kita harus melakukan secara maksimum kita, tapi kita tidak mungkin mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu kita yang berdosa ini harus bergantung kepada Tuhan. Nah, orang Kristen itu di hadapan Tuhan harus punya dua sifat, paradoks ya, dua hal yang kelihatan bertentangan tetapi ada di dalam diri. Pertama itu brokenness. Apa artinya brokenness? Yaitu kita berduka cita karena kita di dalam kedagingan yang berdosa. Tidak mungkin kita tidak berdosa ya. Oleh karena itu kita berduka cita dengan itu. Tetapi di samping kita berduka cita karena kita masih bisa berdosa, kita bersuka cita karena kita diterima oleh Tuhan karena kebenaran Kristus. Jadi brokenness dan joyful berada di dalam diri kita untuk menghadap Tuhan. Nah, oleh karena itu nanti brokenness kita akan bicara di lain waktu. Saya sudah pernah kasih tapi ini nanti kita bicarakan lagi ya. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang brokenness. Ya, nanti kita akan bicarakan itu. Tetapi jangan kita tenggelam kepada berduka citanya. Karena ada sukacita juga. Kenapa sukacita? Karena kita dibenarkan oleh Allah Bapa melalui Kristus. Dan ini yang kita akan pelajari nanti. Sukacitanya sangat luar biasa karena kita terhindar dari hukum dosa dan terhindar dari pemerintah dosa. Nah, itu yang kita sudah bicara kemarin tapi akan diulang. Prinsipnya di sini tidak ada satu orang yang merasa kita sudah beres. Karena kita masih di dalam tubuh yang berdosa. Oleh karena itu, kita brokenness di hadapan Tuhan. Selalu kan di dalam tata ibadah gereja selalu ada pengampunan dosa kan. Kemungkinan untuk berdosa sangat besar sekali. Mungkin yang dosa perbuatan kita sudah bisa hindari. Tetapi dosa pikiran itu imajinasi kita tidak bisa kita kontrol. Ibrani 11 ayat 6a mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan Roma 14 ayat 23b mengatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bayangkan ini. Kita melakukan kebaikan tanpa iman, dosa. Apa saja yang kita lakukan tanpa iman, berdosa. Itu ayat yang ada. Kalau begitu, ada orang bilang, kalau begitu enggak usah bikin apa-apa. Nanti kalau kita melakukan kebaikan tanpa iman berdosa, ya enggak usah bikin apa-apa. Tapi dikunci lagi dengan ayat Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi bayangkan, kita sudah dikunci dengan perbuatan yang tanpa iman, berbuat dosa, tidak berbuat dosa. Itu sebabnya iman di sini penting sekali. Karena kan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini menurut Jerry Bridges ya, kita baca di buku. Iman adalah tangan yang menerima kebenaran Kristus. Jadi tangan yang menerima kebenaran Kristus. Tapi untuk menerima tangan yang menerima itu pun Tuhan yang memampukan. Oleh karena itu iman sendiri tidak berjasa. Dalam kenyataannya, iman bersifat mengosongkan diri. Iman melibatkan tindakan melepaskan semua secara total segala keyakinan kita akan kebenaran kita dan mengandalkan sepenuhnya kebenaran Kristus yang sempurna. Nah, oleh karena itu aspek iman yang dua rangkap, melepaskan dan mengandalkan.
Apa artinya? Melepaskan kebenaran kita, tapi mengandalkan kebenaran Kristus. Itulah iman. Nah, oleh karena itu, kalau kita punya iman kepada Kristus, kita berbuat baik di perkenan Allah. Purnomo berbuat baik. Ada yang saya lihat, dia seorang polisi ya, polisi dari Lamongan ya. Dia berbuat baik luar biasa. Dia tampung orang-orang gila, ada 100 lebih di rumah dia. Dua orang masuk di TV, kita dengar di TV belum lama ini, suami istri masuk di TV, ditanya. Istrinya bilang, sering kita berargumentasi karena kenapa? Habis dia pergi bekerja, ini istrinya yang membilangnya. Dia pergi bekerja karena polisi kan pergi, tahu-tahu bawa orang gila, bau, buang kotoran di mana-mana. Jadi istri yang semua melakukan, membersihkan. Tapi si Pak polisi ini, dia guntingin rambut, gunting kuku, semua dia tampung 100 orang lebih. Karena dia punya perbuatan baik itu, banyak juga orang yang menunjang, sehingga mereka bikin yayasan. Nah, tetapi sambil itu dia masuk YouTube, dan ternyata penghasilannya dan itu dia bagikan ke semua orang. Saya pernah lihat satu YouTube dia ketemu satu orang yang verlameng tapi masih bisa jalan. Kasihan, kenapa kamu jalan? Oh, saya diusir sama istri. Kamu tinggal di mana? Dia kasih ongkos, dia bayar ke bus 600.000 pulang ke kampungnya. Dia kasih biaya, dia kasih makan dulu, dia pokoknya luar biasa dia. Tapi di sini dibilang tanpa iman kepada Kristus adalah dosa. Nah, ini penting sekali supaya kita tahu. Karena banyak ajaran yang ada sekarang ini, misalnya Kristen progresif. Misalnya Erastus. Oh, enggak, Erastus enggak, lain. Erastus enggak, bukan. Jadi ini yang menyatakan yang mana orang di luar Kristus bisa diselamatkan. Kalau Erastus enggak. Jadi ini Kristen progresif. Kemudian ada lagi satu aliran baru itu di Amerika ini, ya banyak orang itu New Pentecostalism. New Pentecostalism. Itu mengatakan sudah tidak perlu ada doa Bapa kami. Tidak perlu ada pengampunan dosa. Karena Tuhan sudah melakukan. Ngapain lagi minta ampun dosa? Penyelewengan sama ini kan tidak realitas ya. Aspek iman itu, ingat ya, lebih gampang hafal. Aspek iman itu dua rangkap. Melepaskan kebenaran kita dan memakaikan kebenaran Kristus. Itulah iman. Karena kita memakai kebenaran Kristus, percaya kepada Kristus, Kristus memakaikan kebenaran Kristus sehingga kita dibenarkan. Dan dosa-dosa kita diserahkan kepada Kristus, dipikul di atas kayu salib. Itulah iman. Kalau kita melakukan kebaikan karena kita percaya kepada Kristus, pekerjaan kita atau pekerjaan baik kita diperkenan oleh Allah. Mengenai kalau banyak yang sudah dikatakan tadi bahwa mereka itu sampai 100 orang gimana. Nah, mungkin mereka belum ada penginjilan sehingga belum pengenalan tentang itu. Ya. Maka itu yang sudah ada yang berapa Polmono itu dia bilang sekarang sampai 100 orang. Nah, apakah belum ada pembinaan misalnya ambil penginjilan dulu mungkin? Karena Jadi mereka itu agama Islam. Jadi tidak mungkin karena mereka selalu habis dia tolong dia bilang kamu tidak boleh lupa sholat ya. Jadi dianjurkan. Jadi itu kita tidak bisa bikin apa-apa ya. Karena penginjilan itu memang nggak gampang kalau orang yang punya hanya pekerjaan Roh Kudus yang bisa memampukan itu ya. Nah itu
Ada satu contoh dari pendeta Ezra Soru ya. Jadi dia kasih contoh begini. Kita sakit, datang ke dokter dikasih obat. Sembuh, baru kita bekerja. Lihat ya, sakit, obat, sembuh, bekerja. Nah, begitu juga kita. Dosa, percaya kepada Kristus, iman, selamat, berbuat. Selalu selamat dulu baru berbuat. Iman, selamat, berbuat. Itulah kekristenan ya. Sama dengan sakit, datang ke dokter dapat obat, sembuh, baru bekerja. Kita berdosa, beriman kepada Kristus, diselamatkan, baru kita berbuat baik. Nah, beda dengan agama lain ya. Agama kebanyakan berdosa, berbuat baik supaya diperkenan oleh Allah. Nah, oleh karena itu mereka pakai sistem semacam neraca ya. Mana perbuatan lebih banyak dianggap lebih baik, nah, itu yang akan diperkenan oleh Tuhan. Padahal nggak ada di dalam Alkitab ya. Itu sebabnya dibaca di pertama ayat, manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan tidak ada satu orang bisa melakukan hukum Taurat ya. Jadi bukan perbuatan, tetapi kita dibenarkan karena iman. Nah, apa itu iman? Kita sudah tahu ada dua rangkap ya. Menanggalkan kita punya kebenaran atau keyakinan diri, memakaikan atau mengandalkan kebenaran Kristus. Ingat aja dua rangkap itu supaya lebih gampang. Nah, jadi ini ilustrasi dari Ezra Soru juga bagus ya. Kita berdosa, datang kepada Kristus dikasih iman, selamat, baru kita berbuat baik. Jadi jangan dibalik. Jangan kita berbuat baik untuk dapat selamat. Tidak mungkin. Karena perbuatan baik kita sama dibilang di sini, tanpa iman tidak ada yang berkenan kepada Allah. Segala sesuatu tidak berdasar iman adalah dosa. Jadi iman ini lebih dahulu penting. Baru kita dapat keselamatan, baru kita berbuat baik. Itu urutannya ya. Jangan kita dikacaukan oleh lain-lain hal. Di Yesaya 44 ayat 6 mengatakan kesalehan kita seperti kain kotor. Jadi kan tadi ya Roli awalnya 22, 37, 40 masalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sama kan. Intinya kan kita harus mengasihi Tuhan. So ini ada case. Ini orang ini dia rajin sekali di gereja. Ya, seperti Roli bilang dia berbuat baik, ya kan. Tapi dia punya masalah di rumah tangga. Tapi dianggap itu bahwa dia itu kebenaran. Bahkan dia pisah dengan istrinya. Jadi tadinya dia majelis ya, terus ada perbedaan pendapat dengan istrinya. Dua-dua majelis. Atau pertama istrinya keluar. Akhirnya belakangan suaminya mengundurkan diri. Nah itu aja. Ya memang ya perlu didoakan karena memang itu sebabnya iman itu melepaskan keyakinan diri ya. Dia kan punya keyakinan diri yang salah. Nah, sedangkan iman harus melepaskan. Baru memakaikan kebenaran Kristus. Nah, apa yang Paul bilang itu kebenaran Kristus. Apa yang dinyatakan di firman. Nah, itu memang nggak gampang untuk bisa menyelesaikan ya. Kita mungkin kalau nggak bisa berkonfrontasi dengan dia secara baik ya mungkin jalan satu-satunya Paul dan yang pendeta di sana ya tinggal bawakan dalam doa. Siapa tahu satu waktu disadarkan kan. Jadi barangkali tadi kalau dirumuskan beriman kepada Kristus, diselamatkan dan melakukan firman Tuhan. Betul. Itu dia punya urutannya. Ben latihan mantap. Karena kalau dibalik semua salah ya kan. Iya betul. Gitu. Nah, ya, oke. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai 4 macam dosa ya, supaya kita tahu diri kita siapa
karena ada banyak orang yang seperti kita bilang tadi, New Pentecostalism itu kan pernah, nggak usah kita sebut nama, tapi tahu orang sama-sama dengan orang, tahu-tahu dia kasih komentar, ngapain lagi tuh orang mau minta ampun dosa? Karena kan Tuhan Yesus so ampuni orang pedosa, ngapain mau bicara? Tapi Roli itu udah lama, dari tahun 90-an, 90 berapa tuh, ada tuh orang yang undang tuh J. Orvis namanya. Karena dia besar di Manado, bapaknya penginjil. Terus kalau kita berdoa, ampun, kita minta ampuni kesalahan, dia sudah, kenapa mesti minta ampun? Jadi selama itu. Iya. Ya, tapi memang itu mulai populer sekarang ya, karena New Pentecostalism di Amerika ini. Dan itu walaupun orang berbicarakan firman, orang kalau so yakin enggak bergeming ya itu memang susah ya. Ya mesti pekerjaan Roh Kudus lah itu. Orang hanya bisa menyampaikan apa yang firman katakan. Seperti Paul tadi hanya bisa menyampaikan, dia mau terima atau enggak kan itu pekerjaan Roh Kudus ya. Nah, itulah. Sekarang orang bicara mengenai 4 macam dosa ya.